wabarakatuh, sobat YouTube semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Sapa Memakai Channel di sini. Oke, sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, and comment, serta pencet tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi dari video Memakai yang baru. Sobat YouTube semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, dunia dan akhirat. Sobat YouTube semuanya, kali ini kita akan kembali sharing mengenai pabrik garmen, dunia garmen, yaitu departemen packing. Nah, untuk kesempatan kali ini banyak sekali pertanyaan yang masuk. Kemarin sudah ada pertanyaan mengenai apa tugas karyawan cutting, apa tugas operator sewing, apa tugas bagian gudang ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas apa tugas dari departemen packing. Nah, untuk departemen packing ini sepertinya memang agak sedikit banyak tugas ya, banyak tugas dalam artian mereka ada beberapa poin yang berbeda dengan departemen-departemen yang lain. Kenapa saya katakan demikian? Karena departemen packing itu mereka harus tahu biasanya itu, karena itu yang terakhir untuk persiapan shipment sebuah order. Jadi biasanya beda-beda style, beda buyer, beda customer, itu berbeda-beda untuk packingnya. Nah, dari kata-katanya sendiri adalah departemen packing. Nah, tentunya adalah bertugas untuk packing dari baju atau produksi yang ada di perusahaan tersebut, yaitu di situ ada melipat ya, tentunya sebelum sampai ke packing biasanya itu sudah rapih ya, sudah di QC, sudah dibuang trimming, atau istilahnya trimming kalau di dunia garment, tapi untuk awamnya itu buang benang. Nah, seperti kita ketahui kalau beli baju kan nggak mungkin ya sisa-sisa jahitan dari benang tersebut masih kalau bahasa Jawa mah ngelewer gitu ya. Nah, itu ada departemen sendiri yang bagian untuk potong-potong gitu. Nah, biasanya kalau rapi itu mereka setiap style, setiap model itu berbeda-beda. Untuk packing sebelumnya dibutuhkan apa aja? Antara lain adalah polybag. Nah, polybag itu adalah plastik yang buat bungkus dari produk tersebut. Biasanya ada celana, ada jaket, ada baju atasan atau blouse, ada dan macam-macam lagi tergantung style yang jalan di perusahaan tersebut. Nah, selain daripada polybag, biasanya di setiap polybag itu setiap buyer atau customer itu memerlukan stiker polybag. Di situ ada polybag, ada stiker polybag, ada hang tag, ada juga biasanya tag pin atau string, yaitu untuk menggantungkan hang tag tersebut di garmentnya. Ada juga biasanya price ticket. Nah, price ticket itu adalah harga tersebut biasanya ditempel di hang tag, di balik hang tagnya tersebut, karena untuk mengetahui kalau misalkan dijual tuh harganya berapa, biasanya tercantum di hang tag. Seperti yang kita lihat bersama, biasanya ada yang ada di mall-mall atau di mana aja itu harga itu kita istilah garment adalah price ticket. Nah, kenapa saya bilang karyawan packing itu beda dengan yang lain? Karena mereka benar-benar harus membedakan setel yang mana pakai price ticket ini, setel yang mana pakai price ticket ini. Nah, untuk membedakan hal ini biasanya mereka tulis dengan rapih. Jadi item ini itu untuk setel berapa aja, setel berapa aja, dan mereka sudah memilah-milah atau memisahkan sehingga tidak akan salah. Nah, seperti departemen yang lain juga, di departemen packing biasanya mereka ada pengawas juga, ada supervisor atau kabak, yang mana mereka itu mengatur sedemikian rupa agar tidak terjadi kesalahan dan order yang jalan itu sesuai dengan pemakaiannya, sesuai dengan stylenya masing-masing, jangan sampai tertukar. Karena kadang-kadang
warna, harga, kode barcode itu biasanya berbeda-beda. Stylenya mungkin ada sama, ada PO atau apa, itu yang membedakan. Nah, disinilah fungsinya sebagai pengawas atau sebagai supervisor. Nah, dan untuk cara lipat pun itu tidak bisa sembarang lipat. Biasanya buyer itu memiliki cara lipat yang berbeda. Nah, untuk mengantisipasi kesalahan, biasanya bagian packing melakukan sharing, melakukan diskusi dengan departemen terkait. Biasanya merchandiser di sini untuk menghindari kesalahan atau hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan request dari buyer. Nah, biasanya kalau mereka sudah melakukan packing itu untuk yang packingnya normal-normal saja, biasanya mereka setelah rapi di packing itu langsung masuk ke karton. Nah, biasanya di dalam karton itu pun ada beberapa aksesoris yang perlu orang packing ketahui. Nah, disinilah tugas jadi karyawan packing itu harus benar-benar memahami, mengetahui. Jadi stiker-stiker apa saja yang dipakai, hang tag apa aja yang dipakai, trimnya atau aksesorisnya apa saja yang dipakai untuk masing-masing style. Terkadang ada juga yang garmentnya itu tiap style itu mau packingnya beda-beda, tidak hanya garment yang masuk polybag langsung masuk karton. Ada juga beberapa style yang mereka itu dimasukkan ke dalam kantong yang besar baru masuk ke karton. Nah, di sini biasanya pengawas atau supervisor yang melakukan sharing kepada departemen terkait, merchandiser biasanya untuk melakukan atau mengimplementasikan request dari buyer tersebut. Oke, jika semuanya sudah rapi, sudah siap, biasanya mereka menggunakan biasanya mereka membuat packing list. Biasanya ada packing list yang awal, namun nanti ada juga actual packing list. Jadi tugas dari bagian packing selain juga intinya itu adalah packing kan, mengepak ya. Jadi mereka ada yang bagian lipat, itu istilahnya folding ya. Itu ada juga bagian steam itu gosok, tapi masuknya ada yang masuk ke departemen packing, mungkin ada yang berdiri sendiri. Namun tidak semua jenis garment, tidak semua style itu di steam, mereka beda-beda, ada yang di steam, ada yang tidak. Nah, satu hal yang perlu diketahui, biasanya bagian packing ini berbeda dengan bagian sewing. Satu hal yang sangat mencolok, kalau bagian packing itu tidak pernah duduk ya, karena pasti kerjanya berdiri. Kalau bagian sewing kan duduk ya, kecuali mungkin helper. Kalau helper kan berdiri ya, mereka bantu-bantu operator sewing. Nah, biasanya bagian packing ini pun itu yang melakukan koordinasi dengan bagian eksim, bagian ekspor. Nah, bagian ekspor, kenapa demikian? Karena ini terkait dengan shipment ya kan. Packing list ada kaitannya kan dengan ekspor. Mereka itu selalu berkomunikasi antara shipping, merchandiser, dan juga packing. Dan satu hal yang paling penting adalah di sini menyadari bahwa harus siap ataupun harus paham betul delivery-nya itu kapan. Untuk sebuah style itu harus shipment. Jadi tidak hanya bekerja tapi tanpa harus mengetahui itu buat ekspor kapan. Tentunya semua ada planning, ada schedule, ada juga mereka sebagai pengawas atau supervisor itu melakukan push kepada karyawan packing. Nah, bagi yang karyawan packing tentunya memahami akan hal tersebut, karena kalau misalnya kita ekspornya telat itu akan menjadi masalah. Jadi tentunya setiap departemen punya tanggung jawab masing-masing, namun punya satu tujuan, yaitu agar ekspornya itu tidak
terlambat dengan kualitas yang bagus. Satu hal yang harus penting lagi, misalkan ada yang reject dari aksesoris packing, tentunya itu harus kita pisahkan, harus dilaporkan, tidak bisa main dipakai aja, karena itu nanti kalau sampai kita ke ekspor keluar itu akan kena klaim dari buyer, karena contoh polybag sobek atau hang tag tulisan gak jelas dan lain sebagainya. Demikian yang bisa kita sharing, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.